Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sudah siapkah untuk belajar? Tentu sudah ya. Selalu tetap semangat dalam belajar dan jangan kalah dengan kata lelah, karena lelahmu hari ini akan terbayar indah di masa depan. Sebelum memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar materi bab yang keempat, yaitu tentang adab sholat dan berzikir. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian sholat dan berzikir. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dalil tentang sholat dan berzikir. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui adab tentang sholat dan berzikir. Yang terakhir, keempat, peserta didik dapat mempraktikkan adab sholat dan berzikir. Baik, yang pertama kita akan membahas materi tentang adab-adab sholat. Sebelum membahas adab sholat, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sholat. Mungkin sebagai seorang muslim sudah tidak asing lagi ya di telinga kalian. Pastinya kalian juga sudah melaksanakan. Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholata yang berarti doa. Sedangkan menurut istilah syara, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi syarat dan rukun tertentu. Sholat itu pada hakikatnya bentuk komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, banyak orang yang kurang bisa menikmati ibadah sholatnya. Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah karena ia menganggap sholat hanyalah rutinitas belaka, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk, maka seseorang akan terhindar dari kekejian dan kemunkaran. Yang selanjutnya yaitu dalil tentang perintah untuk melakukan sholat. Sebenarnya banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat, seperti surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu sholat dan dalil tentang perintah sholat, kita akan membahas mengenai adab-adab dalam sholat. Adab dalam sholat yang pertama yaitu khusyuk.
Khusyuk merupakan adab terpenting dalam sholat. Khusyuk bermakna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafal di dalam sholat. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan makna dasar khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukannya. Jika hati telah merasakan kekhusyukan, maka anggota tubuh yang lain akan mengikuti khusyuk pula. Diibaratkan seperti prajurit yang taat pada komandonya. Yang kedua yaitu hati yang ikhlas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam melaksanakan sholat itu harus berniat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi tidak karena yang lain selain Allah atau karena riya agar dipuji oleh orang lain. Yang ketiga, menjaga waktu dan batasan-batasannya. Jadi, ketika sudah masuk waktunya sholat, bersegeralah menunaikannya dengan penuh semangat dan janganlah menunda-nundanya. Allah berfirman yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholat mereka lupa diri. Para ulama mengatakan lupa dalam ayat ini terutama adalah masalah meneledorkan waktu dalam sholat. Jadi, jangan sekali-kali menunda-nunda waktu sholat. Segeralah menunaikan sholat apabila sudah masuk pada waktunya. Selanjutnya yaitu yang keempat, melakukan sholat di tempat yang bersih dan suci. Hal yang bisa kita lakukan yaitu merapikan dan membersihkan tempat sholat, seperti membersihkan dari kotoran dan najis, dan gambar atau tulisan yang mengganggu kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat. Yang terakhir yaitu memakai pakaian yang terbaik. Dalam melaksanakan sholat, alangkah lebih baiknya itu menggunakan pakaian kita yang terbaik. Baik itu tidak harus mahal dan baru, itu perlu digarisbawahi ya. Selain memakai pakaian yang terbaik saat hendak melaksanakan sholat, jika memungkinkan seorang laki-laki juga dianjurkan untuk memakai wangi-wangian. Selanjutnya yaitu hikmah dari sholat. Apa sih hikmah dari kita melaksanakan sholat? Banyak sekali hikmah yang didapat dari sholat. Di antaranya yaitu yang pertama, mendidik untuk disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang, karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Yang selanjutnya yaitu sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Dan sholat juga menjauhkan diri dari sifat sombong. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu adab berzikir. Sebelum membahas adab berzikir, kita juga harus tahu terlebih dahulu apa itu zikir. Kata zikir berasal dari bahasa Arab zakaro, yang berarti mengingat atau menyebut. Sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuliakannya. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Hal ini disebut dengan zikir lisan. Zikir lisan dilakukan dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikrullah merupakan salah satu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu dalil tentang perintah untuk berzikir. Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan zikir, seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Dengan berzikir, seorang muslim akan merasakan pengawasan Allah kepadanya, sehingga langkah dan gerak hatinya senantiasa terjaga dalam kebaikan. Zikir pun bermanfaat sebagai obat hati, akan membentuk pelakunya menjadi pribadi yang arif dan bersahaja. Zikir yang dilakukan seorang muslim haruslah menimbulkan bekas pada hati dan tingkah laku kesehariannya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, zikir hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna dan pengaruh bagi pelakunya. Yang selanjutnya, adab berzikir. Kurang afdol apabila orang yang melaksanakan sholat itu selesai salam, ia langsung berdiri tanpa berzikir. Sehingga setelah sholat, seseorang itu dianjurkan untuk berzikir. Adab-adab berzikir diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ikhlas. Jadi, dalam berzikir haruslah ikhlas untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam berzikir haruslah benar-benar menata niat hati kita agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dari yang lain atau hanya karena ingin dipuji. Yang kedua, merendahkan suara. Ketika kita berzikir, hendaklah merendahkan suara. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitarnya atau yang ada di sekitar kita. Apalagi dalam berzikir haruslah memusatkan konsentrasi pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan ketundukan yang sempurna. Yang ketiga yaitu memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Jadi dalam berzikir hendaknya juga memahami maknanya, apa yang telah diucapkan dan dilakukan dengan khusyuk. Yang keempat, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci. Dalam berzikir hendaknya dilakukan di tempat yang suci, seperti masjid, musola atau kamar sholatan. Yang kelima yaitu mewangikan pakaian dan tempat. Jadi dalam berzikir itu hendaknya mengharumkan pakaian kita dan tempatnya itu diberi dengan minyak wangi. Yang terakhir yaitu yang keenam, memilih tempat yang agak sunyi. Memilih tempat yang agak sunyi dengan tujuan agar lebih konsentrasi. Dan dalam hal ini boleh memejamkan dua mata kita. Karena dengan mata terpejam itu tertutuplah jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Yang terakhir yaitu manfaat berzikir. Dengan berzikir, manusia diharapkan dapat memikirkan dan mengukur diri apakah perbuatannya itu sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru melanggarnya. Banyak sekali manfaat zikir yang dapat kita rasakan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, zikir membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang. Yang ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Yang kelima, menjadikan diri ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Adik-adik, itulah tadi pembelajaran mengenai adab-adab sholat dan berzikir. Kakak harap adik-adik dapat menerapkan adab-adab tersebut pada saat kalian sholat dan berzikir, agar kita menjadi orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk mengakhiri pembelajaran, maka kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.